Teman-teman, pada malam hari ini Mbak Kendil kesehatannya kurang baik, sehingga saya yang mewakili untuk mengisi konten kita atau mengisi video kita pada hari ini. Kita akan membicarakan atau akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya terkait dengan kepercayaan nenek moyang di masa lampau sebelum agama-agama dari luar datang ke Nusantara. Sejak kita duduk di bangku sekolah, teman-teman, kita diajarkan bahwa nenek moyang kita, nenek moyang pribumi itu menyembah kayu dan batu, atau bisa dikatakan animisme dan dinamisme. Dulu waktu saya duduk di bangku sekolah, tentu saya percaya dengan pernyataan tersebut. Tapi setelah saya ikut dengan Mbak Kendil Joko Montro, yang mana beliau juga merupakan orang Jawa asli yang terlahir dari keluarga asli Nusantara, bahkan sejak nenek moyangnya dulu juga mempelajari ilmu-ilmu luhur peninggalan dari nenek moyangnya. Ternyata nenek moyang kita itu tidak menyembah kayu dan batu, sehingga pernyataan nenek moyang kita memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme itu saya tidak percaya, teman-teman. Kenapa demikian? Karena kita tahu dan kita memiliki dasar berdasarkan pengalaman dari Mbak Kendil dan nenek moyangnya, yang mana mereka tidak menyembah kayu dan batu. Adapun mereka atau nenek moyang kita itu berdoa di bawah pohon atau mungkin di area batu tertentu, itu adalah bentuk perlambang saja. Seperti halnya pada saat ini pun ada beberapa keyakinan yang mana mereka itu juga bersembah kepada Tuhan itu menggunakan lantaran kayu dan bahkan mungkin batu, teman-teman. Jadi nenek moyang kita dulu itu menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Meskipun pada waktu dulu itu penyebutannya bukan Tuhan Pencipta Alam, teman-teman. Jadi adapun nenek moyang misalkan berdoa di bawah pohon atau mungkin berdoa di depan batu, itu hanya perlambang saja. Apa makna dari batu itu? Jadi kalau orang-orang Jawa menyebut batu itu dengan kata watu, ya teman-teman. Sebuah filosofi dari kekuatan satu, yang mana kita tahu bahwa kekuatan satu ini adalah merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Tunggal, atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya ulangi lagi, teman-teman, batu untuk orang-orang Jawa itu atau nenek moyang kita menyebutnya dengan kata-kata watu. Yang dimaksud watu adalah kekuatan satu, ya teman-teman. Terus kemudian nenek moyang kita mungkin berdoa di bawah pohon, itu juga merupakan suatu gambaran. Pohon itu, teman-teman, disimbolkan sebagai pengayom. Jadi kita ada di dunia ini, ada yang mengayomi, teman-teman. Siapa yang mengayomi? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa memiliki kesehatan saat ini, itu juga karena ayoman dari Tuhan Sang Pencipta Alam. Jadi kita kembali lagi bahwa nenek moyang kita itu sudah tahu adanya kita saat ini itu adalah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nenek moyang kita itu tidak menyembah kayu dan batu, teman-teman. Nenek moyang kita itu juga menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta Alam, yang mana kita atau saya bersama Mbak Kendil ini juga memiliki dasar sebutan Tuhan oleh nenek moyang kita, dan tidak ada nama-nama tertentu karena nenek moyang kita itu tahu bahwa nenek moyang kita itu belum bisa bertemu dengan Sang Pencipta secara langsung, sehingga nenek moyang kita tidak berani untuk menyebutkan bahwa oh Sang Pencipta Alam itu namanya ini. Itu mereka tidak berani, teman-teman. Dan menurut saya itu benar. Misalkan teman-teman tidak pernah bertemu dengan saya, tidak pernah kenal dengan saya, tidak mungkin teman-teman juga mengerti siapa nama saya. Sama dengan nenek moyang, teman-teman. Jadi secara jujur dan terang-terangan nenek moyang kita mengakui bahwa mereka semua itu belum pernah bertemu kepada Tuhan Sang Pencipta Alam, sehingga penyebutan mereka kepada Tuhan itu hanyalah berupa sifat-sifatnya saja. Jadi kita akan bedah, teman-teman. Tadi saya diberikan oret-oretan atau tulisan dari Mbak Kendil supaya kita bisa lebih paham. Terus ikuti video ini sampai selesai. Sebutan Tuhan nenek moyang atau sebutan Tuhan orang-orang kuno di masa dulu. Sebutan nenek moyang kita untuk menyebut Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Sang Pencipta Alam adalah Yuang Sukmo Hadi Linue. Jadi Yuang Sukmo, jadi Sukmo ini adalah sukmanya manusia, teman-teman. Sedangkan Tuhan sendiri itu disebut dengan Hadi Linue. Saya ulangi lagi, Yuang Sukmo ini adalah ciptaannya, yaitu kita semua. Hadi Linue ini merupakan Sang Pencipta Alam. Jadi nenek moyang kita itu menyebut Sang Pencipta Alam dengan kata-kata Hadi Linue. Contohnya seperti ini, teman-teman.
Yuang sukma hadi linuwih ingsun kagungan kersa supados saged panen ingkang kathah lan melimpah ruah. Seperti itu. Atau mungkin yuang sukma hadi linuwih ingsun kagungan kersa supados anak-anak kula saged lancar anggenipun nyambut damel utawi makarya dan lain sebagainya, teman-teman. Kata-kata hadi linuwih ini pun juga ada artinya. Hadi itu artinya satu atau tunggal atau bisa dikatakan besar. Linuwih ini lebih, teman-teman, juga bisa dikatakan lebih besar ya. Jadi kata-kata hadi linuwih ini adalah pernyataan atau sifat Tuhan, yaitu Sang Maha Besar. Tuhan itu kan Maha Besar, teman-teman, okay? Jadi ini kalau istilah sekarang, utamanya kita yang beragama Muslim, kita menyatakan Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Kalau nenek moyang kita dulu juga demikian, mengatakan Tuhan itu dengan kata-kata atau kalimat hadi linuwih. Hadi bisa diartikan tunggal atau besar atau satu, atau kalau bahasa Jawanya eka atau eko ya. Linuwih ini artinya lebih. Jadi hadi linuwih ini adalah pernyataan Tuhan itu Maha Besar, Tuhan itu Maha Esa atau Maha Satu. Jadi nenek moyang kita sudah mempercayai dan sudah tahu bahwa Tuhan Sang Pencipta Jagat Raya ini itu hanya satu, teman-teman. Hadi linuwih menciptakan urip, meniupkan sukma kepada jiwa dan raga manusia dengan zat ya. Jadi zat di sini adalah tan keno kinoyo ngopo. Artinya Tuhan itu tidak bisa digambarkan apapun. Apakah batu, tumbuhan, hewan, bahkan manusia pun tidak bisa digambarkan sebagai wujud Tuhan. Tidak bisa digambarkan bentuk warna, bentuk cahaya atau bentuk apapun, teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak bisa digambarkan apapun. Kalau bahasa Jawanya itu tan keno kinoyo ngopo. Saya ulangi lagi. Menciptakan urip, meniupkan sukma kepada jiwa dan raga manusia dengan zat itu yang tadi, teman-teman, tan keno kinoyo ngopo atau tidak bisa digambarkan apapun, yang diwujudkan nyawa kemudian menjadi manusia. Maka nenek moyang menyebutkan nama Tuhannya dengan kata-kata hadi linuwih, yang artinya hadi itu besar atau satu yang melebihi kuasanya tanpa tanding. Jadi kuasa yang paling besar atau yang maha besar dan kuasa yang maha satu atau yang maha esa itu adalah kuasa Tuhan, teman-teman. Sehingga yuang sukmo itu tiupan dari hadi linuwih. Adapun ciptaannya disebut sukma atau urip, teman-teman. Urip itu hidup ya. Atas nama atau sebutan itu tertera di ilmu kuno dari Pambuka Rasa Sejati. Jadi saya terangkan, teman-teman, Pambuka Rasa Sejati ini bukan sebuah aliran ya. Jadi Pambuka Rasa Sejati ini sebuah ilmu kuno atau mantra kuno peninggalan dari nenek moyang sebelum agama apapun masuk di Indonesia. Jadi Mbah Kendil ini memiliki sebuah mantra, teman-teman, atau ilmu Pambuka Rasa Sejati tinggalan dari nenek moyang. Jadi Mbah Kendil itu memiliki ayah atau bapak yang bernama Ki Cipto Winarso, yang mana dia juga memiliki ilmu Pambuka Rasa Sejati yang didapatkan dari kakeknya yang bernama Eyang Musidi Dwijo Hapsara. Ini kemudian Eyang Musidi Dwijo Hapsara ini juga mendapatkan ilmu kunci Pambuka Rasa Sejati ini dari gurunya yang bernama Eyang Dwijo Hapsara atau Eyang Soro dari Malang. Eyang Soro sendiri juga mendapatkan ilmu kunci Pambuka Rasa Sejati ini dari gurunya lagi, dan gurunya lagi itu mungkin dari gurunya lagi, dari nenek moyang kita dulu, teman-teman, yang mana dalam ilmu tersebut atau dalam mantra tersebut tidak mendapatkan pengaruh atau tidak mengadopsi dari keyakinan-keyakinan atau dari agama-agama apapun. Jadi itu dia, teman-teman ya, niat kita membahas seperti ini, kita tidak ingin mempengaruhi siapapun atau kita tidak ingin melecehkan aliran apapun. Niat kita adalah untuk membongkar dan melestarikan ilmu-ilmu luhur peninggalan dari nenek moyang. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kita melestarikan ilmu-ilmu atau karo-karo luhur peninggalan dari nenek moyang. Itu adalah cara kita menghargai jasa-jasa dari nenek moyang kita, karena tidak bisa dipungkiri, teman-teman, adanya kita saat ini itu adalah karena perjuangan nenek moyang kita. Mungkin kita bisa mengulasnya lebih dalam lagi kalau Mbah Kendil kondisinya juga sudah lebih fit atau lebih sehat. Sebelum saya tutup, saya juga minta doanya, teman-teman, semoga Mbah Kendil
Kendil bisa segera pulih dan kita bisa kembali sharing-sharing dengan Mbah Kendil. Kita bisa mencari pengetahuan yang lebih dalam lagi terkait dari ilmu-ilmu luhur dan adat-adat tradisi peninggalan dari nenek moyang kita semua. Supaya ibaratnya kacang itu jangan lupa dengan kulitnya. Kacang ojo lali karo lanjarane, kacang ojo lali karo contoh. Cukup sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Selamat malam dan sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.